Haleluya, puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali saya kembali menyapa Bapak Ibu Saudara pada kesempatan hari yang luar biasa ini. Selama kurang lebih 2 minggu ini kita sudah tidak beribadah bersama-sama secara fisik karena memang anjuran dari pemerintah untuk kita physical distancing atau social distancing, untuk kita bersama-sama memerangi virus corona ini. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kita percaya bahwa Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebab Dia Allah yang roh, ya. Roh itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun kita berada, kapanpun, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, sepanjang waktu kita bisa berjumpa, kita bisa mengalami Tuhan. Dan tentunya hari-hari ini adalah hari-hari yang luar biasa, sebuah kesempatan yang luar biasa untuk kita lebih lagi mengalami Tuhan, untuk kita lebih lagi mencari wajahnya, mencari apa kehendaknya dalam kehidupan kita. Tuhan mengizinkan semuanya ini dengan satu maksud, mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan saya percaya, saya secara pribadi melihat Tuhan mengizinkan semuanya ini untuk memurnikan hati saya secara pribadi, memurnikan motivasi dalam melayani. Bahkan melalui peristiwa ini Bapak Ibu Saudara menolong saya memiliki cara pandang yang baru mengenai iman Kristen. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kembali saya akan ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita kembali kepada firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Sebab saya percaya bahwa hanya firman Tuhan saja yang menjadi jaminan bagi kehidupan kita. Hanya firman Tuhan sajalah yang menjadi pedoman bagi kita. Sebab dari firman Tuhan, dari kebenarannya, kita menemukan penghiburan, kita mendapatkan kepastian. Dalam firman-Nya kita menemukan tuntunan-tuntunan Tuhan bagi kehidupan kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dan Tuhan bukakan hati dan pikiran kita. Sebab firman-Nya, saya percaya pagi ini akan menyegarkan hidup kita, membuat kita lebih hari lebih seperti Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih. Kami percaya hari ini ada karena kemurahan Tuhan. Satu hari lagi baik kami hari ini menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk hidup yang kami hidupi sampai hari ini. Terima kasih buat kesehatan yang kami nikmati sampai hari ini. Terima kasih buat orang-orang yang kami kasihi, yang bersama-sama dengan kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hari ini kami mau diperlengkapi lagi dengan firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami, sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Dan aku berdoa bagi semua umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini melalui video ini. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Biarlah firman ini menjadi jawaban, menjadi kekuatan baru bagi mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mencari jawaban. Firman hari ini menjadi jawaban bagi kami. Tuhan berbicaralah kepada kami. Kami terbuka untuk suara-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Luar biasa, haleluya. Dan seperti yang saya sampaikan di awal bulan ini, bulan April, selama bulan April ini kita akan membahas Injil Yohanes. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara secara rutin membacanya satu pasal satu hari. Dan kita percaya ketika kita rutin membaca firman Tuhan, itu akan menolong kita selalu aware, selalu waspada akan kehadiran Tuhan, akan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hari ini, tanggal 5 April, di hari Minggu ini, saya akan membagikan firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes pasal yang kelima. Saya sarankan untuk Bapak Ibu membaca seluruh pasal, seluruh ayat yang ada di pasal yang kelima. Tapi secara khusus pagi hari ini saya mau ajak kita untuk melihat Yohanes pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-14, ya.
Jadi Yohanes pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai 14. Demikian firman Tuhan saya bacakan bagi kita semuanya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jadi ada seorang dalam cerita ini, seorang yang mengalami sakit selama 38 tahun. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilanmu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Sampai ayat 9 saja. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seorang yang selama 38 tahun, bahkan disebutkan, dijelaskan dalam ayat-ayat selanjutnya, ternyata dia mengalami kelumpuhan ini seumur hidupnya. Dan keluarganya menaruh dia di pinggir sebuah kolam, dan kita tahu nama kolam itu kolam Bethesda, di mana mereka mempercayai kalau nanti kolam itu airnya bergoncang, itu tandanya ada malaikat Tuhan turun. Jadi siapa yang pertama turun di kolam itu, menyentuh air itu, maka dia akan sembuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya bisa bayangkan kolam itu dipenuhi dengan banyak sekali orang sakit, berbagai macam sakit penyakit. Mungkin tidak bisa melihat, mungkin saja tidak ada anggota tubuhnya, atau mungkin berbagai macam sakit-sakit yang lainnya. Nah, kasihan sekali, seorang ini dia mengalami sakit yang lumpuh sehingga dia tidak bisa bergerak gitu ya. Dikatakan karena lumpuh ini mungkin ketika air itu mulai goncang, orang yang mungkin mungkin sakit mata atau mungkin tangannya tidak ada tapi kakinya masih ada, sehingga dia lebih cepat duluan. Nah, lumpuh ini dia tidak bisa berjalan. Dia hanya mungkin bisa menyeret tubuhnya. Nah, ada yang menarik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Peristiwa ini dicatat oleh Yohanes. Tidak biasanya Yesus mengajukan sebuah pertanyaan kepada orang lumpuh ini. Dia berkata, "Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh?" Nah, saya percaya orang yang sekian lama sakit, merindukan sebuah kesembuhan, pasti dia akan langsung bertanya, langsung menjawab, "Ya, saya mau sembuh." Tetapi yang menarik di sini adalah bukan jawaban itu yang muncul, yang keluar dari orang yang lumpuh ini. Kita akan lanjutkan lagi penjelasannya di sesi yang berikutnya.